Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan bersama Rumah Baca Anak Nagari. Alhamdulillah hari ini kita bersama Kak Darmayanti, Kak Dharma Sastra dari komunitas Juru Cerita, founder Juru Cerita di Tarakan di Kalimantan Utara. Oke, alhamdulillah sudah masuk. Assalamualaikum Kak Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eka. Kayaknya kita kayak sehati jilbabnya kok. Sehati ya jilbabnya ya. Oke. Alhamdulillah ya, kita mulai saja Kak. Iya, silahkan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Hari ini Ramadan ke-15 Ramadan 1444 Hijriah, tepatnya tanggal 6 April 2023. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan bersama narasumber Kak Darmayanti atau lebih dikenal Kak Dharma Sastra. Beliau adalah founder dari komunitas Juru Cerita. Tema kita nanti apa itu Juru Cerita ya. Dan beliau juga dulu pernah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional dan sekarang menjadi kepala dinas perpustakaan dan kearsipan Tarakan. Wow, luar biasa. Prestasi akhirnya membuat profesinya atau membuat karir menjadi cemerlang juga. Selamat dan sukses untuk Kak Dharma Sastra. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini saya Bunda Sri atau Kak Sri membawa acara hari ini. Mungkin kita nanti akan mengambil inspirasi dari Kak Dharma. Sebelumnya kita silakan Kak Dharma untuk memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kak Eka, apa kabar? Izin mengenalkan diri Kak. Saya Kak Dharma atau biasanya teman-teman nyapanya KD disingkat ya. Jadi KD itu Kak Dharma. Saya berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara Kak. Jadi saat ini kurang lebih Kak Eka lah ya. Saya ada rumah baca di rumah juga. Jadi rumah baca Forum Guru Tapal Batas. Kemudian saya juga mengelola komunitas Juru Cerita Kak. Jadi Juru Cerita itu kita fokus kepada parenting. Kalau rumah baca Forum Guru Tapal Batas kegiatan literasi yang umum. Tapi kalau Juru Cerita itu kita memang tematik. Memang kita menyasar parenting literasi usia dini dengan kegiatan-kegiatan edukasi Kak, gitu seperti itu. Kemudian izin juga Kak sedikit ralat, saya belum kepala dinas, saya kasih pembinaan perpustakaan Kak di dinas dan komunitas literasi di Dinas Perpustakaan Kota Tarakan. Mungkin sedikit itu dulu Kak, dulu kenalannya Kak Eka. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Kak Dharma sudah memperkenalkan diri sebelum kita masuk ke komunitas Juru Cerita. Kak Dharma, ya. Kenapa ya saya lihat di media sosialnya Kak Dharma ini hobi berkegiatan ya seperti berkegiatan literasi. Kak, awal mula kakak ikut berkegiatan literasi itu kapan dan apa beda antara komunitas Juru Cerita atau dongeng atau storytelling? Terima kasih. Oh, iya. Ya Kak, jadi yang pertama saya jawab, kalau Kak Eka nanya dan teman-teman, kenapa sih kalau dilihat media sosialnya Kak Dharma itu hobi berkegiatan gitu ya. Jadi sebenarnya itu kan membayar hutang masa kecil sih Kak. Hutang masa kecil, jadi saya itu lahir di satu kampung, kampungnya itu unik, namanya Teluk Bayur. Jadi kalau orang mikir Teluk Bayur itu di Padang, di tempat saya ada juga Teluk Bayur Kak. Jadi nama desa saya itu Desa Teluk Bayur di Kalimantan Timur gitu ya, bersebelahan dengan Kalimantan Utara. Nah,
waktu masa kecil saya itu kan Kak, suka banget saya membaca gitu, tapi akses buku nggak ada gitu. Akses buku nggak ada, sulit dapat buku gitu. Kita mencari buku susah. Ya perpustakaan zaman dulu lah ya, perpustakaan di sekolah SD di kampung bagaimana gitu susahnya buku. Sampai buku tuh keriting kita baca itu aja. Nah akhirnya waduh, saya bilang saya kepingin kalau saya besar, saya kepingin anak-anak tidak kayak saya gitu. Anak-anak semua punya akses buku yang mudah gitu. Nah jadi sebenarnya lebih ke situ sih Kak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Kak Eka, kalau pertama-tama saya terlibat di dunia literasi itu saya ingat sekali itu tahun 2015 itu Kak. 2015 itu waktu itu saya masih kepala sekolah. Jadi pada saat waktu itu kalau Kak Eka ingat ya zaman kita masih guru itu pada bulan 6 2015 itu masih zaman menterinya Pak Anies Baswedan, Ya. ada keluar Permendikbud nomor 23 tentang penumbuhan Ya, budi ya. pekerti. Iya, jadi dari situ Kak mulainya kan kita melaksanakan GLS nih. Kita melaksanakan GLS kok. Itu kayak gayung bersambut karena emang saya suka dengan aktivitas membaca. Jadi gerakan literasi sekolah itu menjadi jalan sekolah saya bisa bangkit gitu dari keterpurukan, sekolah bisa meningkatkan mutu melalui gerakan literasi sekolah. Nah, jadi sejak melaksanakan GLS, kita bisa jadi sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, dan semuanya itu jalannya GLS. Nah, kemudian saya berpikir lagi nih Kak Eka, kenapa kalau sudah di sekolah anak-anak sudah suka membaca dan sebagainya, kenapa tidak di rumah juga gitu yang kegiatan baik ini berlangsung. Nah, akhirnya saya inisiasilah pelan-pelan membuka taman bacaan. Tapi saat itu belum banyak kan, Kak. Tahun 2015 itu belum banyak taman bacaan. Kita kok nggak ada orang datang ya ke taman bacaan kita gitu. Padahal kita ada promo-promo. Nah, akhirnya kita jemput bola nih. Saya melapak buku di taman-taman kota. Tapi saya berpikir agak susah saya bergerak. Nah, akhirnya saya minta temenin, manggil teman-teman anak-anak mahasiswa, terbentuklah komunitas forum guru tapal batas. Nah dari situ kita mulai dikenal orang nih. Kita tiap hari Minggu sore ngelapak buku di taman-taman kota. Itu asal mula keterkaitan dengan dunia literasi. Seperti itu sih Kak Eka. Oke, Kak. Sebelum kita masuk ke tentang juru cerita, Iya. saya tertarik komunitas guru tapal batas. Maksudnya ini komunitas yang bagaimana? Karena guru tapal batas atau karena batas kita dengan Malaysia itu dekat, atau bagaimana? Karena juga ada di Kalimantan itu Rumah Merah Putih. Itu sering kali kami. Jadi ingin tahu ceritanya gimana? Sahabat Rumah Baca juga ada yang WA ke saya tadi, Bunda Sri tanya tentang Rumah Merah Putih, tentang guru tapal batas. Bisa Kakak jelaskan? Ya, jadi gini Kak, untuk jawab kepenasaranannya dulu, memang ada tuh rumah Merah Putih dulu Kak ya. Jadi Rumah Merah Putih itu Kak, kami itu ada di Provinsi Kalimantan Utara, Pulau Sebatik. Jadi kurang lebih 2,3 jam dari Tarakan kalau naik speedboat. Tarakan ini kan Kak Eka pulau ya. Iya. Nah itu di Sebatik. Jadi Sebatik itu unik Kak. Sebatik itu masuk Kabupaten Nunukan, dia Kecamatan Sebatik. Pulaunya lebih besar dari Tarakan, tapi yang uniknya separuh pulau itu ada di wilayah Malaysia Kak. Nah, jadi satu tanah gini Kak ya, pulau, separuh Kak Eka di wilayah Malaysia, separuh di wilayah Indonesia. Nah, ada rumah, saya pernah ke sana, ada satu rumah itu ruang tamunya di Indonesia, tetapi dapurnya secara batas geografis teritorial itu sudah masuk wilayah Malaysia. Nah, sehingga kita bisa kedua negara dalam waktu hitungan menit saja, berapa langkah gitu. Dan di rumah itu ditandain kalau Kak Eka kesana itu haru banget gitu ya. Ada perasaan haru karena di sini di ruang tamunya kita ada bendera merah putih, tapi ketika kita ke dapur itu sudah kita ngelihat ke seberang situ sudah orang Malaysia, sudah wilayah Malaysia. Jadi tidak ada batas gitu, batasnya karena satu tanah itu tadi batasnya hanya bendera saja sebagai penandanya. Jadi memang unik, rumah itu unik, dan memang kalau kita masuk ke sana ada perasaan apa ya, kebangsaan, cinta tanah air itu gede banget gitu, karena memang rumah itu separuh wilayahnya masuk ke Malaysia. Seperti itu Kak Eka. Kalau masalah Rumah Merah Putih itu adanya di Pulau Sebatik di Kecamatan Aji Kuning. Kemudian kalau tadi pertanyaan Kak Dharma kan sebelumnya tuh mendirikan komunitas forum guru tapal batas tuh. Nah, itu asal muasalnya
waktu masih masih zaman-zaman belum banyak taman bacaan, ketika saya merasa kok agak sulit banget ya saya melapak buku, anak-anak tidak mau datang, bahkan orang datang ngomong, ini baca bukunya bayar nggak gitu-gitu kan. Jadi akhirnya saya ngelapak buku di taman-taman kota, datanglah teman-teman mahasiswa ikut gitu. Nah, teman-teman mahasiswa inilah yang menjadi relawan saya yang militan banget, Kak. Kenapa militan? Karena mereka masih jiwa muda kan. Nah, dari situ saya berpikir, teringat kata-kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tanggung jawab orang yang terdidik. Jadi setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Nah, makanya mendirikanlah saya komunitas Forum Guru Tapal Batas. Tapal Batas itu momennya adalah karena kota Tarakan itu berada di tapal batas gitu. Jadi Tarakan ke Tawau, daerah Malaysia itu hanya sekitar 3 jam. Jadi kita ini garda terdepannya Pulau Kalimantan Utara itu perbatasannya adalah di kota Tarakan. Jadi pintu masuk ke perbatasan itu lewat kota Tarakan. Makanya saya buat tapal batas gitu. Forum guru itu adalah semua orang yang masuk di komunitas ini adalah guru karena mengambil semangat Ki Hajar Dewantara. Mau dia mahasiswa, mau dia pelajar, mau dia ASN, mau dia aktivis lainnya, semua kita anggap guru karena mengambil semangat bahwa setiap orang adalah guru. Makanya berdirilah komunitas itu Forum Guru Tapal Batas. Seperti itu sih kayak awal-awalnya. Sahabat Rumah Baca, di mana saja berada, kita sudah mendengar kata Kak Dharma tadi. Kalau komunitas atau Rumah Merah Putih itu memang ada rumah yang di ruang tamunya milik Indonesia, yang di belakangnya udah punya Malaysia. Kak Dharma, ada yang bertanya nih, rumah itu dijadikan bangunan bersejarah seperti museum, atau apakah itu rumah penduduk saja? Ada yang bertanya. Iya, jadi rumah itu natural, basically memang rumah penduduk, jadi tidak dipoles-poles. Jadi kalau kita ke sana kita berasa kembali ke rumah kita. Jadi rumah itu saya gambarkan adalah rumah panggung. Awal-awalnya rumah itu rumah panggung dan itu di rumah penduduk. Jadi suasananya awalnya memang kayak rumah penduduk, rumah panggung, rumah kampung, dan didiami oleh orang berkebangsaan bersuku Bugis gitu. Karena memang Pulau Sebatik itu 70% warga Bugis di sana, pendatang gitu. Karena memang tidak ada suku aslinya di situ tinggal. Nah, tapi akhir-akhir ini 3 tahun terakhir ini Kak, rumah itu sudah direnov gitu. Artinya direnov karena orang sudah banyak datang, turun, naik gitu ya. Jadi akhirnya dalam tanda kutip sudah nggak nyaman ditinggali karena tamunya ratusan tiap hari. Nah akhirnya waktu saya datang terakhir ke sana, orang yang punya rumah itu, bapak dan ibu itu dibuatkan rumah di sampingnya gitu, dibuatkan rumah disponsori oleh pemerintah dan CSR, yang setahu saya BNI dengan BRI, dibuatkan rumah. Kemudian rumah itu menjadi menjadi tempat wisata. Jadi rumah itu dibuat sedemikian rupa, didisplay sehingga dia menjadi rumah merah putih namanya. Jadi orangnya udah nggak tinggal di situ karena ketika tinggal di situ udah nggak nyaman karena orang banyak datang kan, jadi sudah terganggu aktivitasnya. Nah, dan sudah dibuat sedemikian rupa supaya timbul nasionalisme. Saya lihat di ruang tamunya ada gambar-gambar pahlawan, kemudian ada ajakan mencintai produk Indonesia dan sebagainya gitu, seperti itu. Sudah berubah gitu. Jadi orangnya sudah dipindahkan ke samping rumah itu, dibuatkan rumah lagi Kak Eka. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, rupanya Rumah Merah Putih ini dulunya memang rumah penduduk, tetapi dikarenakan terlalu ramainya, tidak nyaman lagi orang itu tinggal di situ, akhirnya pemerintah melalui CSR, BNI dan BRI akhirnya membuatkan rumah untuk orang tersebut. Keren ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita sahabat Rumah Baca di mana saja berada bisa berkunjung ke Sebatik, yaitunya ke Rumah Merah Putih. Kak Dharma, tadi ya, Kakak membuat komunitas guru tapal batas itu dalam rangka bentuk kegiatan literasi seperti Bukalapak Baca. Pertanyaan dari kami, apakah yang Kakak lakukan itu berkolaborasi dengan sekolah atau hanya khusus Kakak dan penduduknya saja yang membuat komunitas guru tapal batas ini, atau guru mana saja, atau hanya di sekolah Kakak karena Kakak kepala sekolah? Jadi Kak, Forum Guru Tapal Batas itu komunitasnya tingkat Provinsi Kalimantan Utara ya. Jadi kita memang badan hukumnya terbentuk
untuk yang lebih luas gitu. Walaupun awal-awalnya nih Kak Eka, saya membuat komunitas itu untuk memudahkan saya gitu, menjalankan program GLS di sekolah saya gitu. Tapi ke depannya akhirnya saya merasa ini harus lebih luas manfaatnya. Nah, akhirnya Forum Guru Tapal Batas itu kita buatkan kegiatan-kegiatan dan dia lebih banyak 70% itu dia mengawal bagaimana gerakan literasi sekolah itu terlaksana dengan baik di sekolah gitu. Jadi kami misalnya nih kegiatannya kalau awal-awalnya ngelapak buku supaya rumah baca kami dikenal, maka kami ada 3 kegiatan lagi Kak Eka. Jadi kegiatan itu yang pertama adalah kami kegiatan sosialisasi GLS ke sekolah-sekolah. Jadi sosialisasi GLS ke sekolah-sekolah itu sebelumnya kami coaching dulu, belajar dulu. Jadi kami bedah buku panduan GLS, kami lebih banyak berkomunikasi dengan tim Satgas GLS Kementerian seperti Bunda Dewi, Bunda Sofi, Bunda Rosi gitu ya. Kemudian Mas Billy Antoro juga. Nah, jadi kami sosialisasi gerakan literasi sekolah itu yang pertama. Yang kedua kami ada yang namanya FGTB Menyapa. Jadi kalau FGTB Menyapa itu kami menyisir selain melapak buku kami juga mengunjungi sekolah-sekolah yang berada di pinggiran Kota Tarakan. Yang ketiga kami ada namanya Jelajah Literasi Kak Eka. Jadi Jelajah Literasi itu kami kerjasama dengan CSR, dengan Bank Indonesia, itu melakukan kunjungan-kunjungan literasi ke sekolah-sekolah dan penduduk yang ada di perbatasan Kalimantan Utara. Jadi kita ke pedalaman, ke perbatasan, kita mengantarkan BI Corner dan Pojok Baca dan Dongeng yang merupakan proyek Bank Indonesia tapi bekerja sama dengan kami. Nah, yang keempat kami ada kegiatan rutin setiap tahunnya yaitu Kemah Literasi. Jadi Kemah Literasi itu kami mengumpulkan semua pegiat literasi ke Kalimantan Utara di satu titik, kemudian kita sama-sama saling berbagi pengalaman, bertukar pengetahuan, saling menguatkan, kemudian saling memberikan wawasan, dan kita biasanya narasumbernya kami dari Jakarta sebagian besar, dan itu memang kita sudah bekerja sama dengan beberapa CSR sih Kak untuk mendatangkan narasumber itu. Yang terakhir kita Kemah Literasi kemarin, salah satu narasumbernya itu pendiri Ruang Guru gitu ya, pendiri Ruang Guru, kemudian ada Mas Billy Antoro, ada Mas Adi dari TBM Mata Aksara, ada Bunda Dewi, kemudian Bunda Tati Elmir. Itu tahun 2020 Kak. Nah ini karena pandemi kita stop. Nah insya Allah ini habis Lebaran kita ada lagi Kemah Literasi untuk Forum Guru Tapal Batang. Amin, mudah-mudahan saya sampai ke sana ya. Wow. Amin. Amin, Masya Allah, senang sekali. Kak, berarti komunitas Guru Tapal Batas ini luar biasa karena ini ada komunitas se-Kota Tarakan, bahkan sudah memiliki legalitas ya Kak, sudah memiliki seperti akta yayasan atau akta notarisnya. Kak, kebetulan Kakak sebagai komunitas founder komunitas Juru Cerita, pegiat literasi Tarakan, sebelum kita masuk aktivitas Juru Cerita, dalam berkegiatan atau tentang kegiatan literasi di Kota Tarakan, apa yang menjadi penghambat, faktor penghambat dan faktor pendorong yang Kakak rasakan selama berkegiatan? Faktor penghambat itu seperti ini sih, kalau faktor penghambat, kalau saya sih tidak menyebutnya penghambat, tapi itu adalah tantangan. Tapi tantangan kita di Kota Tarakan ini adalah bahwa tantangan yang paling besar saya rasa dirasakan semua oleh pegiat literasi, bahwa hari ini anak-anak kita itu lebih banyak suka dan bermain dengan gadget. Itu tantangan yang paling besar gitu. Sehingga kalau kegiatan kita hanya kayak lapak buku saja, anak-anak datang disuruh baca buku, itu mereka sudah tidak suka kalau tidak ada inovasi dan kreativitas literasi lainnya. Itu tantangan terbesar menurut saya. Dan tantangan terbesar kedua menurut saya yang selama ini saya alami Kak Eka adalah bahwa teladan literasi itu sangat minim gitu. Jadi anak-anak itu akan suka membaca, remaja kita suka membaca kalau ada teladan yang dilihat di rumah, dan itu saya lihat kalau di Kota Tarakan sangat kurang gitu. Jadi karena mungkin kesibukan orang tua bekerja, kesibukan dan lain-lainnya, jadi teladan literasi itu seperti teladan membacakan buku, teladan membaca buku, atau di rumah ada pojok baca, ada perpustakaan, itu hampir tidak ada. Nah itu jadi tantangan kita ketika anak-anak itu berkegiatan dengan kita sudah senang banget, pas kembali ke rumah lagi aktivitas literasi itu sangat kurang seperti itu Kak. Kemudian faktor
pendorongnya adalah kalau di Kota Tarakan ini Kak, dia merupakan epicentrum literasi di Kalimantan Utara. Jadi Kota Tarakan ini kecil, tetapi dia banyak pegiat literasi gitu. Jadi di Tarakan ini kita punya 32 taman bacaan yang tergabung di FTBM Pusat, kemudian kita punya 18 komunitas yang bukan taman bacaan, kemudian kita punya 52 komunitas itu yang berafiliasi dengan literasi. Jadi bisa kerjasama gitu. Kayak misalnya nih, besok saya hari Sabtu juru cerita ada Ramadan berkisah di taman, namanya Taman Berlabuh di pinggir laut. Itu kita bekerja sama dengan komunitas Yayasan Abdul Yatama, kita bekerja sama dengan komunitas masjid dan komunitas yang lainnya. Itu semua direkatkan dan digerakkan oleh satu instansi, yaitu Dinas Perpustakaan Kota Tarakan, itu membawahi dan memayungi 52 komunitas Kak Eka. Jadi bukan hanya komunitas literasi, komunitas apapun yang untuk pendidikan itu semua bergabung. Jadi kita punya tempat, punya rumah. Itu sih Kak faktor pendorong dan tantangannya kalau di Kota Tarakan. Wow, luar biasa Kota Tarakan. Jadi semuanya bergerak, mulai tidak hanya masyarakat dari rumah, berarti kita mulai bergeraknya yang rumah, sekolah, dan masyarakat. Semuanya itu sangat mensupport. Akhirnya kegiatan-kegiatan di Kota Tarakan. Saya pernah dahulu ingin sekali waktu itu camping literasi. Ingat sekali itu. Kemudian itu terwujud ya. Karena banyak di sana saya lihat pengalaman-pengalaman baru, baik bagi relawan atau bagi adik-adik yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kak, sesuai dengan tema kita, aktivitas juru cerita. Juru cerita itu apa sih Kak? Itu yang pertama. Yang kedua, apa syarat jadi juru cerita? Iya, ya Kak Eka jawab ya. Jadi setelah saya kurang lebih 5 tahun, aktif di gerakan literasi sekolah. Kemudian saya juga punya komunitas forum guru tapal batas. Akhirnya setelah kita mengadakan musyawarah kembali, saya menarik diri dari ketua komunitas forum guru tapal batas. Saya kepingin anak-anak muda lagi yang melanjutkan, ada KD-KD yang lain lagi. Jadi saya menempatkan diri jadi pembina nih Kak Eka. Jadi ketuanya beralih kepada Kak Sapril gitu. Jadi relawan-relawan yang lain lagi, saya tetap berada di situ, tapi saya sebagai pembina. Nah, saya perhatikan, seperti kata saya tadi ini Kak, asal mulanya, bahwa ternyata minat baca itu tidak bisa ujuk-ujuk ditumbuhkan, orang suka membaca kalau tidak dari usia dini. Saya yakin dan percaya itu. Nah, akhirnya mulailah saya berpikir ingin membuat satu komunitas di mana dia mengawal literasi memang khusus dari usia dini. Jadi dari hulu ke hilir, tidak hanya mendongengkan anak-anak, tidak hanya membacakan buku, karena kalau mendongengkan, storytelling, membacakan buku itu udah banyak dilakukan pegiat literasi Kak Eka. Kita sudah melakukan itu. Tapi saya kepingin tidak hanya sekedar membacakan buku, tapi mendongeng, tapi mengedukasi. Mengedukasi orang tua, orang dewasa, guru, sekolah, bahwa penting menanamkan literasi itu dari usia dini. Makanya kami ada kegiatan, makanya lahirlah komunitas juru cerita itu di tanggal yang cantik itu, tanggal 20 bulan 2 tahun 2020. Maka kita lahirkan itu, dan kami berkomitmen tidak hanya ngajarin orang mendongeng dan bacakan buku, tetapi mengawal gerakan literasi untuk anak-anak dari usia dini ini mulai dengan parenting. Karena kita sadar kalau dari rumah tidak suka anak-anak itu membaca, maka akan sulit di sekolah. Maka kita mulailah dengan parenting literasi usia dini. Jadi kami sudah melatih kurang lebih sekitar 1.800 orang tua melalui kegiatan-kegiatan kerjasama dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak. Jadi kalau tahun ajaran baru Kak Eka kami turun melakukan parenting literasi usia dini, memberikan pemahaman kenapa sih pentingnya anak-anak suka membaca. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan minat baca dengan cara-cara yang lovable, cara-cara yang asik dan menyenangkan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Tarakan. Kita melatih ibu camat, ibu lurah menjadi kader membaca nyaring gitu. Kemudian kita juga menghadirkan akses buku yang asik, yang buku-buku yang sesuai dengan kriteria anak gitu. Jadi betul-betul kita pelan-pelan Kak Eka benahi dari hulu sampai ke hilirnya, dari mulai menyediakan akses buku, melatih orangnya, kemudian memberi pemahaman orang tua. Jadi komunitas juru cerita itu lahir karena keprihatinan itu tadi Kak Eka, bahwa anak-anak
itu bukan tidak suka membaca, tetapi akses bukunya tidak ada, regulasinya tidak ada, dan orang tua tidak paham kebutuhan literasi anak usia dini. Seperti itu sih Kak. Jadi lahirlah komunitas juru cerita yang bulan 2 kemarin sudah berusia 3 tahun. Luar biasa. Berarti komunitas juru cerita ini lahir karena keprihatinan atas melihat keadaan di lingkungan sekitar. Kak, tadi komunitas juru cerita ini sudah kita dengar tujuannya. Sekarang Kak, apakah komunitas juru cerita ini tergabung ke perpustakaan? Apakah dia di bawah naungan perpustakaan atau dia berdiri sendiri? Jadi Kak Eka, komunitas juru cerita itu independen, dia berdiri sendiri. Dia bukan, walaupun saya pembina Forum Guru Tapal Batas, dia bukan underbrow dari Forum Guru Tapal Batas, walaupun semangatnya dari situ. Dia bukan bukan bentukan perpustakaan, bukan bentukan dinas pendidikan, bukan. Kebetulan saja saya bekerja di dinas perpustakaan, seperti itu Kak Eka. Nah, otomatis banyak kegiatan-kegiatan kita yang bekerja sama dengan perpustakaan, dengan tim penggerak PKK, Bunda Literasi, kayak gitu. Tapi juru cerita ini independen Kak Eka, jadi dia berdiri sendiri, relawannya ada guru, ada pengusaha, ada wira swasta, bahkan ada ibu-ibu pedagang sayur, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa. Jadi siapapun yang peduli dengan literasi usia dini, siapapun yang peduli dengan aktivitas membacakan buku, aktivitas mendongeng, dan berminat saja itu bisa jadi relawan kita. Jadi orangnya siapapun bisa, dan dia independen, tidak tergabung dengan siapapun dan tidak di bawah organisasi ataupun lembaga manapun Kak Eka. Keren sekali. Kalau kita independen, kita bisa mensuarakan. Kita bisa, kalau seperti posisi kita sekarang, kita sama-sama pegawai, nggak susah kita mensuarakan. Tetapi kalau kita komunitasnya berdiri sendiri, kita akan bisa mensuarakan kegiatan-kegiatan literasi yang menurut kita akan bisa kita suarakan untuk daerah. Kak, ngomong-ngomong, karena kekuatan di Tarakan itu saya lihat besar. Ada berapa kecamatan sih di Tarakan tuh Kak, sehingga kayaknya bisa semua komunitas itu saling bergabung kan. Kadang satu komunitas dan satu komunitas lain kalau tidak sejalan, mereka bubar gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa tips dari komunitas aktivitas juru cerita ini untuk kenapa orang-orang bisa tertarik dengan itu? Tuh, yang ketiga, apa program-program di komunitas juru cerita yang telah Kakak lakukan? Jadi Kak Eka, mungkin menurut saya, kenapa Tarakan itu solid komunitasnya? Karena memang Tarakan itu pulau. Jadi dia pulau, yang kedua dia relatif kecil. Kita cuma punya 4 kecamatan, 20 kelurahan, dan untuk keliling kota Tarakan kita cuma butuh waktu 1,5 jam. Kemudian untuk ke kecamatan yang lainnya kita paling butuh waktu, yang terjauh itu kita butuh waktu 30 menit saja. Nah, saya aja dari rumah ke kantor cuma 7 menit. Kemudian saya kalau ke komunitas yang lain itu rata-rata di bawah 10 menit. Jadi dia pulau kecil saja Kak, tapi penduduknya padat gitu. Nah, itu mungkin yang relatif memudahkan. Kemudian yang kedua, kenapa Tarakan ini solid gitu? Ya pasti adalah Kak Eka ya, kita juga ngerasa kalau berkomunitas, pasti karena kita beda kepentingan, beda ini, kadang ada juga idealisme, kadang-kadang kita ada berseberangan dan berapa. Cuma kalau di Tarakan ini yang membuat, saya lihat yang membuat kita solid adalah peran Bunda Literasinya. Jadi peran Bunda Literasi sangat kuat ya, luar biasa, karena beliau tidak hanya memposisikan diri di lantik jadi Bunda Literasi, tapi beliau juga terjun gitu. Jadi beliau juga mengkolaborasikan kita, beliau juga menyatukan kita, beliau tuh tempat curhat kita gitu. Beliau mengaktifkan semua, menggerakkan gitu. Bahkan kader membacakan nyaringnya, kader storytellernya itu tiap kelurahan ada. Nah, itu saya lihat yang membuat Tarakan itu solid gitu. Tetapi tidak dipungkiri, pastilah ada beberapa hal yang kita mungkin berseberangan, tidak sejalan, tetapi itu
tidak menjadikan semangat kita mundur gitu, tetap kita mengedepankan kepentingan karena itu tadi yang pertama kita punya bunda literasi yang solid gitu yang di Tarakan. Kemudian yang kedua Dinas Perpustakaan Kota Tarakan itu sudah memerankan diri menjadi rumah komunitas Kak Eka. Jadi mungkin satu-satunya OPD yang ada di Kota Tarakan yang ketika berkegiatan plat merah itu semua panitianya adalah teman-teman komunitas. Jadi kalau kayak kemarin kita Festival Literasi Tarakan itu semua komunitas. Jadi kita gabung teman-teman ASN di SK kan komunitas juga ada di situ, ketua-ketua komunitas. Dan kita selalu memberi peran komunitas untuk berkumpul, untuk ngobrol. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Kak Eka yang ketiga, kegiatan-kegiatan juru cerita yang sudah berjalan adalah yang pertama kami punya kegiatan rutin gitu, kegiatan rutin setiap akhir pekan, yaitu kegiatan dongeng keliling kampung dan masuk sekolah. Nah, jadi kalau setiap akhir pekan, minggu kedua itu kita dalam 1 bulan ada minggu pertama, minggu kedua, minggu kedua setiap bulan kita keliling kampung. Apa tujuan kami adalah mendekatkan anak-anak dengan buku. Jadi memang namanya dongeng keliling kampung dan masuk sekolah, tapi kegiatannya nggak dongeng aja. Di situ ada kegiatan kita ngelapak buku. Kalau misalnya kita di kampung yang terjauh, kita ada kegiatan read aloud dan ada kegiatan mendongeng. Dan uniknya kami mencoba kegiatan itu tidak kolosal Kak, tapi intim gitu. Jadi misalnya 2-3 anak, 1 orang relawan kami ngebacain buku. 2-3 anak, 1 orang. Jadi anak-anak itu fokus gitu. Jadi kita turun semua seperti itu. Dan kemudian kalau Sabtu di minggu kedua itu tiap bulannya kita dongeng masuk sekolah. Jadi kita kerjasama dengan TK dan SD, Sekota Tarakan, kita masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah. Itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, kami juga sudah melakukan edukasi literasi usia dini. Jadi edukasi literasi usia dini itu adalah kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah TK, kemudian dengan kelurahan, kita mengadakan pelatihan. Yang pertama pelatihannya itu ada 3 Kak Eka. Yang pertama kita parenting literasi. Parenting literasi itu sasaran kita adalah orang tua dan guru-guru, bahwa kenapa penting anak-anak itu suka membaca di usia dini. Terus kenapa anak-anak harus dibacakan buku, didongengkan, apa manfaatnya, kemudian apa dampaknya buat perkembangan literasi anak, kemudian apa sih karakteristik anak-anak usia dini, bagaimana literasi yang pas dengan dia, kemudian ketika anak-anak masuk sekolah, apa aktivitas literasinya. Goalnya adalah supaya anak-anak suka membaca, karena kalau anak-anak bisa membaca saja itu tidak cukup untuk dia mempunyai pengetahuan lebih, tapi kalau dia gemar membaca maka anak-anak akan punya banyak keterampilan literasi lain yang mengikutinya. Kemudian yang ketiga Kak, sejauh ini kami sudah MOU dengan 2 instansi, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Itu unik, bahkan MOU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu sebelum saya bekerja di sana gitu. Jadi kita sudah MOU, nama MOU-nya adalah Bacakan Aku Buku. Nah, jadi MOU-nya itu Bacakan Aku Buku. Jadi setiap Jumat di perpustakaan itu ada panggung boneka Kak Eka. Di panggung boneka itu ada kegiatan read aloud, storytelling, kegiatan dongeng. Nah, itu relawan kami yang ke sana bergantian. Kemudian yang kedua kami juga MOU dengan tim penggerak PKK Kota Tarakan yang otomatis juga ketuanya Bunda Literasi ya, istrinya wali kota. Itu kami mengadakan pelatihan kepada semua kader PKK untuk menjadi relawan membaca nyaring. Tapi sebelum dia dilatih menjadi relawan, kami bekali dulu tentang kenapa sih anak-anak harus dibacakan buku, apa karakteristik anak usia dini, kenapa dia harus kemampuan literasinya seperti ini dan sebagainya. Kemudian yang keempat Kak, kami juga aktif dipanggil oleh seperti organisasi wanita, organisasi pemuda, organisasi masyarakat untuk memberikan materi-materi kampanye literasi usia dini. Itu kalau juru cerita sih Kak, seperti itu. Jadi sampai hari ini seperti itu kegiatan kita. Kemudian kita juga yang keempat ada kegiatan sosial Kak Eka. Jadi kegiatan sosial itu misalnya kalau ada bencana, maka juru cerita turun melakukan trauma healing. Trauma healing kita itu adalah menghealing, memberikan, biasanya ini kan Kak Eka kalau ada bencana nih, anak-anak suka terlupa ini Kak. Yang banyak itu orang itu mensupport logistik, Indomie, beras gitu ya, telur. Tapi anak-anak itu bermain gitu, di pengungsian itu bermain kasihan gitu, bahkan mereka nggak sekolah berhari-hari. Nah kami datang ke situ dengan melakukan healing,
dengan mengajak anak-anak menggambar, ngajak anak-anak main permainan tradisional seperti ular tangga, main asinan, kemudian membacakan buku tentunya yang menu utama kami dan mendongeng gitu. Seperti itu kegiatannya. Kemudian kegiatan yang lain lagi kami ada juru cerita kemari namanya. Kemari itu singkatan dari kegiatan menerima dan memberi. Nah, jadi kemari, kegiatan menerima dan memberi. Nah, itu biasanya momen-momen tertentu, seperti kalau misalnya ada bencana, kami open donasi, kami menerima bantuan, kemudian kami salurkan. Nah, seperti saat ini, kita sedang menyiapkan 2 kegiatan, nanti yang Sabtu ini, Kak Eka, hari tanggal 8, kita ada kegiatan Ramadan berkisah, di situ kita akan membagikan takjil, kemudian memberikan bingkisan kepada anak-anak yatim duafa. Nah, kemudian nanti H-5 Lebaran kita ada parcel duafa. Uangnya dari mana? Kami open donasi, Kak Eka. Jadi open donasi kemarin nama kegiatannya itu kegiatan menerima memberi, itu berlangsung. Jadi donasi masuk, dari uang-uang masuk itu kita belikan parcel, kita bagikan. Jadi kalau parcel duafa ini sudah tahun keempat ini, Kak Eka, kita bagikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Seperti itu sih, Kak Eka, kegiatan-kegiatan juru cerita. Eh, nggak ada suaranya, Kak Eka, maaf. Oh ya, Suaranya tidak terdengar. luar biasa. Kami berpikir kegiatan yang namanya kegiatan juru cerita ini adalah aktivitas juru cerita cuma bercerita atau mendongeng atau storytelling untuk anak-anak. Rupanya luar biasa kegiatannya. Tidak hanya bercerita atau mendongeng untuk anak, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti yang Kak Dharma ceritakan tadi. Kak Dharma, berarti kegiatan ini sangat disupport apalagi sama tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat seperti relawan-relawan juga sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang ada pada juru cerita ini. Kak Dharma, aktivitas juru cerita selama ini untuk menjadi relawannya, apakah kita itu dilatih terlebih dahulu? Apa kita itu dikukuhkan terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, terima kasih Kak. Jadi saya jawab sedikit tadi pertanyaan, ternyata kenapa kegiatannya tidak hanya mendongeng dan bacakan buku gitu, banyak kegiatan sosial. Karena itu tadi Kak, ada hulu hilirnya. Jadi kami punya prinsip, anak itu harus mendapat pengalaman membaca dengan cara-cara yang asik dan menyenangkan. Jadi gimana anak mau dibacakan buku, misalnya maaf kalau perutnya dalam keadaan lapar. Gimana anak mau didongengin kalau dia tidak bahagia di rumahnya. Kalau dalam keadaan misalnya dia maaf dari keluarga duafa, dia tidak dibahagiakan dulu gitu. Jadi kami berusaha membahagiakan anak sehingga pengalaman membacakan buku, pengalaman mendongengkan itu diterima anak dalam keadaan hati, dalam keadaan pikiran yang senang, bahagia. Karena ketika anak-anak dalam keadaan kayak kita tuh kalau makan dimarah-marahin nggak enak masuk makanannya. Nah jadi seperti itu. Kemudian kalau juru cerita Kak, kita ada, jadi kita open recruitment volunteer itu namanya kita camp juru cerita. Jadi kita kalau setiap tahun ada rekrutmen relawan itu ada di camp juru cerita. Camp juru cerita itu kita kemah gitu, kemah Jumat Sabtu Minggu di kemah itu kita memberikan materi-materi penguatan. Itu yang pertama. Tapi pastilah Kak Eka, nggak mungkin kalau setelah dikasih materi teman-teman kita ini langsung bisa, termasuk saya juga. Jadi yang di juru cerita itu kita tetap memelihara semangat untuk belajar. Gitu. Jadi kita tidak boleh merasa puas, merasa sudah hebat, tidak boleh, kita harus tetap belajar rendah hati karena kalau kita memelihara sifat belajar kita akan dapat terus ilmu. Nah kemudian juru cerita itu punya SOP, Kak Eka. SOP kita adalah bahwa sebelum kita turun kegiatan, misalnya Rumah Baca Anak Negeri mengundang juru cerita untuk kegiatan parenting literasi. Kita biasanya ada 2 tahap. Yang pertama, kita bedah materi. Jadi meskipun materinya saya yang menyampaikan atau teman yang lain, kita bedah, kita belajar bersama. Yang kedua, kita simulasi. Kita simulasikan. Jadi kalau di situ ada disuruh praktek read aloud, praktek dongeng, kita simulasikan. Jadi itu SOP tetap gitu. Jadi kita nggak terjun bebas, nggak diundang turun gitu, asal-asal kita nggak mau. Karena kita memang kepingin betul-betul memberikan contoh, sehingga kita belajar Kak. Jadi sampai hari ini pun saya belajar karena kita memelihara semangat belajar itu gitu. Untuk jadi relawannya saat ini memang kita agak ini Kak,
saat ini relawan kami itu 20, tapi kami punya relawan lepas ratusan. Jadi juru cerita itu punya relawan lepas. Kalau misalnya nih kita kegiatan trauma healing, kita buka relawan lepas. Banyak yang gabung dari guru, dari teman-teman siapa gabung. Tapi itu namanya relawan lepas. Nah, jadi itu relawan lepas, tapi kalau relawan tetapnya ada sekitar 20 dan itu kita tetap mengupgrade diri gitu. Kita tetap SOP-nya tidak boleh kita langgar, kita harus tetap seperti itu. Karena kalau kita tidak belajar terus, kita kan berkejaran ini Kak dengan zaman gitu. Jadi kita harus tetap update, mau belajar, harus rendah hati, sehingga kita betul-betul orang itu tidak ragu memberikan bantuan ketika melihat aksi. Jadi kita tidak begitu sulit minta dana karena kita dilihat aksi kita. Aksi kita seperti apa? Oh benar, ternyata ada kegiatannya. Seperti itu sih Kak Eka. Biasa, jadi kegiatan juru cerita ini sahabat rumah baca di mana saja berada, seperti yang kakak bilang tadi, tidak hanya bercerita atau mendongeng, tetapi berbagai macam kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan dalam bentuk gerakan sosial. Bagaimana anak atau orang tua akan membacakan buku untuk anak jika perutnya lapar, dan bagaimana agar kita semua ini bisa seperti komunitas juru cerita. Pertanyaan saya, berapa lama pelatihan untuk anak-anak setelah jadi pingin menjadi relawan atau volunteer untuk di komunitas juru cerita? Ya, jadi itu natural sih Kak Eka berlangsungnya. Jadi kita setelah open rekrutmen relawan, kita mengadakan pelatihan selama 3 hari. 3 hari itu di camp juru cerita selama 3 hari. Jadi 3 hari itu kita kemah, masuknya hari Jumat, keluarnya hari Minggu. Tapi di kegiatan itu kita nggak boleh, kita di tempat yang nggak ada signal. Jadi kita nggak pegang HP. Jadi kita nggak pegang HP. Kita itu komitmen siapapun kita. Jadi sebelumnya kalau memang ada urusan dengan orang-orang yang lain, kita sudah pesan memang kita 3 hari nggak bisa dihubungi. Jadi kita memang tidak tergoda dengan HP, jadi kita fokus masuknya Jumat sore, keluarnya Minggu sore, itu kita fokus untuk itu 3 hari itu pelatihan untuk relawan juru cerita. Kemudian selanjutnya berlangsung natural sih Kak, tidak langsung harus pelatihan lagi, tidak. Cuma itu tadi, sebelum kita turun, kalau kita diundang dan sebagainya, kita ada SOP 2 tadi. Yang pertama kita bedah materi sama-sama, belajar. Yang kedua kita simulasikan. Jadi seperti itu saja sih Kak Eka, kegiatannya tidak harus saklek, harus pelatihan lama, tidak. Yang penting orang punya minat aja, punya minat terhadap literasi, punya kemauan keras mau jadi relawan, dan yang paling penting berjiwa sosial ya, karena Kak Eka kan tahu sendiri nih kalau kegiatan relawan kita tidak punya dana khusus gitu. Nah jadi kita memang kalau kami memberi namanya proyek langit sih. Nah jadi yang penting itu saja, karena saya yakin semua orang bisa, semua orang pintar, semua orang punya kemampuan, karena memang nalurinya kita kan ada naluri belajar, ada naluri kita untuk memberikan kepada orang ilmu gitu. Yang penting dia berminat saja sudah bisa jadi relawan juru cerita. Jadi nggak begitu sulit syaratnya. Sahabat rumah baca di mana saja berada, untuk komunitas juru cerita itu kita harus ada modalnya, yaitunya niat dan semangat. Kalau sudah ada niat dan semangat, kita mau belajar, insya Allah kita bisa diterima langsung di komunitas juru cerita. Kita akan diajarkan bagaimana nanti proses-prosesnya. Sahabat rumah baca di mana saja berada, Kak, apakah komunitas juru cerita ini ada se-Indonesia? Itu pertanyaan yang ada pada saya yang diberikan. Ada se-Indonesia. Yang kedua, komunitas juru cerita ini gabungannya ke komunitas-komunitas apa yang ada di Indonesia? Iya Kak Eka, komunitas juru cerita ini belum ada di Indonesia Kak. Jadi kita adanya memang di Kota Tarakan terbentuknya, dan kita ini skupnya Kalimantan Utara. Tapi kita punya relawan lepas di beberapa tempat gitu, punya relawan lepas di beberapa tempat gitu, dan kita sering bekerja sama. Seperti tahun lalu kita bekerja sama dengan Fitra Education Jakarta. Jadi kita sama-sama bermitra, memberikan pelatihan mendongeng, read aloud, parenting. Kemudian kita juga kerjasama dengan sekolah alam, beberapa sekolah alam, teman-teman yang minta gurunya dilatih lewat Zoom gitu. Jadi kalau komunitasnya belum ada sih, kayak kita memang hanya di Kalimantan Utara gitu. Tapi kita sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah, beberapa komunitas di Indonesia
untuk memberikan pelatihan parenting literasi, usia dini, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Wow, luar biasa. Rasa-rasanya komunitasnya sudah besar. Karena kita lihat dari gerakan-gerakannya, alhamdulillah udah besar. Semoga suatu saat komunitas juru cerita ada di setiap pulau di Indonesia. Amin. Ya karena dengan semangatnya Kak Kade ini teman-teman, mana tahu teman-teman lain yang mendengar hari ini yang berada di Kota Tarakan atau yang berada di Kalimantan Timur juga ingin belajar ke Tarakan bersama Kak Dharma tentang kegiatan bagaimana aktivitas juru cerita ini. Selanjutnya Kak Dharma. Ya. Selama apa yang kakak rasakan perbedaan, kakak dulu jadi guru nih, sekarang sudah guru pegiat literasi, di dinas juga pegiat literasi, kasih bocoran dong, apa sih yang dirasakan, mana tahu suatu saat lebih banyak berkegiatan ini rasanya gimana gitu menurut kakak? Jadi saya percaya Kak, Allah itu, kalau saya sih percaya Allah itu memberikan yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan gitu. Kalau saya sih, kalau saya dulu ini misalnya kayak cerita nih, karena kita sama-sama satu profesi nih. Saya dulu tuh kepinginnya jadi guru aja karena saya senang banget gitu dengan anak-anak gitu ya. Tapi Allah itu takdirkan saya jadi kepala sekolah, dan saya itu jadi kepala sekolah itu tidak mau awalnya. Nah ini cerita Kak Eka ya. Jadi awalnya nanti baru apa yang saya rasakan. Saya nggak mau jadi kepala sekolah, dan kepala sekolah saya diam-diam memasukkan berkas saya gitu, berkas saya untuk ikut tes. Akhirnya saya dipanggil tes, terkejut loh. Kok saya dipanggil tes? Saya kan nggak mendaftar gitu. Ternyata saya didaftarkan karena beliau merasa mungkin saya bisa jadi kepala sekolah. Nah ketika jadi kepala sekolah itu saya udah berpikir, saya ini guru, saya tidak mau kerja di lain-lain karena memang saya suka dengan suasana sekolah, anak-anak gitu ya. Nah, ketika saya pulang mengikuti tes kepala sekolah, ikut seleksi kepala sekolah prestasi, ketika saya pulang lagi, itu habis sudah. Jadi kalau ditarakan kita kalau sudah 2 periode jabatan, kita biasanya turun jadi guru, nggak apa-apa, memang kita guru ya. Dan saya itu senang gitu kalau turun jadi guru lagi. Nah, tapi saat itu ada tawaran buat saya, Bu Dharma, ke perpustakaan ya gitu. Jadi saya bilang, waduh saya nggak mau, saya maunya jadi guru aja gitu kan. Nah saya teringat teman-teman mendorong saya, mungkin kalau Kak Dharma ke perpustakaan, mungkin ruang kelas Kak Dharma tidak lagi 7x8, mungkin ruang kelas Kak Dharma lebih besar lagi, manfaatnya lebih luas. Kalau Kak Dharma sekarang menggerakkan literasi hanya di sekolah, hanya di komunitas forum guru tapal batas, waktu itu belum ada juru cerita. Mungkin itu aja, Kak Dharma tidak punya kuasa menggerakkan yang lain secara regulasi. Mungkin Kak Dharma belum bisa membawa hal-hal baik karena Kak Dharma hanya di lingkungannya kecil. Tapi kalau Kak Dharma ke perpustakaan, mungkin Kak Dharma lewat kebijakan, bisa mempengaruhi kebijakan, bisa mungkin memberikan manfaat lebih banyak. Artinya tadi secara filosofis luang kelasnya lebih gede lagi gitu. Nah, saya merenung itu Kak Eka. Gimana ya? Akhirnya saya mau gitu. Akhirnya saya mau ke perpustakaan. Awal-awalnya sih memang ada perasaan gimana gitu ya, karena saya 23 tahun sudah Kak jadi guru gitu. Tetapi seiring dengan waktu ternyata saya merasa nyaman gitu. Nyaman karena kegiatan yang saya lakukan di perpustakaan adalah kegiatan pegiat literasi, karena saya kan seksi pembinaan perpustakaan dan komunitas gitu. Jadi saya tiap hari ketemu dengan teman-teman pegiat, membina perpustakaan sekolah, bertemu dengan banyak orang, berkegiatan bareng. Jadi meskipun plat merah tidak kaku karena saya berkegiatan dan komunitas. Dan benar kata teman-teman, akhirnya tanpa saya sadari mungkin ya, tanpa saya sadari akhirnya saya membawa hal-hal yang misalnya saya harus nih membuat sebuah regulasi yang memberi manfaat semua orang banyak gitu. Akhirnya saya terdorong dan tertantang untuk itu. Jadi memang awal-awal agak ini sih, agak kaku, tapi lama-lama saya merasa nyaman gitu. Nyaman karena ternyata yang saya lakukan adalah kegiatan saya selaku pegiat literasi, seperti itu Kak Eka. Luar biasa sekali sahabat Rumah Baca di mana saja berada, mendengar cerita dari Kak Kade ini. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah menitipkan yang kita ingin.
karena seperti Kak Kade tidak menginginkan kepala sekolah, tetapi karena support dari kawan-kawan bagaimana untuk terjun ke dinas ke perpustakaan akan bisa tidak hanya membahas masalah sekolahnya, tetapi semua kegiatan literasi yang ada di daerah bisa dirapatkan atau diberi solusi apa yang dibutuhkannya. Luar biasa sekali ya Kak Kade, mudah-mudahan ke depan naik jadi kabit, naik jadi sekretaris dan kepala dinas. Amin. Kak Kade, dari cerita Kak Kade tentang juru cerita tadi, saya bertanya lagi nih, Kak Kade datang ke komunitas-komunitas, apakah itu komunitas lain tentang bergabungnya tentang juru cerita ini, seperti ke IGTK misalnya, apakah pernah ke IGTK seperti itu, dan bagaimana kolaborasinya itu, karena kan kita membayangkan ini kegiatan pribadi nih, karena komunitas juru cerita ini independen, sedangkan ini kalau ke komunitas IGTK ini tidak independen, ini kegiatan dinas. Bagaimana caranya untuk bisa berkolaborasi? Iya. Jadi seperti ini Kak Eka, saya percaya bahwa kita sekarang hidup di zaman di mana kolaborasi itu adalah kunci. Jadi kalau saya membahasakan dengan bahasa-bahasa santai bahwa dunia ini terlalu kejam deh kayaknya kalau kita hadapin sendiri gitu. Jadi kolaborasi itu adalah kunci menurut saya. Dan kolaborasi itu menurut saya kalau sebuah tempat, sebuah sarana, kolaborasi itu jembatan. Jadi jembatan untuk menghubungkan banyak mimpi, menghubungkan banyak orang. Kalau kita berkolaborasi, itu filosofi saya, maka kita bisa melakukan hal yang baik secara masif, secara besar, dan secara kuat gitu, karena kita banyak orang. Jadi seperti itu. Jadi saya itu sikap kuncinya kolaborasi. Yang kedua mungkin yang kedua, kenapa saya bisa masuk ke semua komunitas, karena sebelumnya saya adalah memang pegiat literasi gitu kan, seperti Kak Eka, saya punya taman bacaan, punya komunitas sehingga mudah gitu. Yang kedua, saya kan 23 tahun jadi guru, 14 tahun jadi guru, 9 tahun kepala sekolah. Sehingga ketika saya menawarkan program komunitas juru cerita ke IGTKI, ke gerak organisasi-organisasi, saya sudah dikenal gitu karena saya itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya menawarkan kerjasama itu bentuknya adalah saling menguntungkan Kak Eka. Jadi kalau mungkin saya masuk ke sana yang untung hanya juru cerita, mungkin mereka juga tidak mau menerima gitu. Tapi kita masuk ke semua komunitas, semua lini, ke pemerintahan, kemana kita saling menguntungkan. Artinya dua-dua setelah kegiatan ini dua-dua dapat manfaat gitu. Kenapa semua komunitas saya sasar untuk masuk kegiatan juru cerita? Karena itu tadi, saya berprinsip bahwa semua orang dewasa itu adalah relawan membacakan nyaring. Semua orang dewasa harus paham kebutuhan literasi anak usia dini. Kenapa saya bilang orang dewasa? Tidak hanya orang tua. Orang dewasa itu juga guru. Orang dewasa itu juga orang kakaknya, tantenya, pamannya, kakeknya, neneknya gitu. Jadi sehingga saya merasa semua orang harus dapat kampanye ini gitu. Jadi saya memudahkan itu. Dan karena kolaborasi ini juga memudahkan gitu Kak ya. Jadi juru cerita ini berkolaborasi dan kita kepingin semua orang banyak gitu. Jadi misalnya nih, kami diundang oleh misalnya sebuah komunitas masjid ini Kak Eka. Misalnya di masjid itu ada Ikatan Remaja Masjid mengundang kita untuk memberikan bagaimana pelatihan membaca nyaring. Kita latih remaja masjidnya. Tapi setelah itu kami tidak lepas. Jadi ada tindak lanjut. Ketika kami berkegiatan, mereka kami kasih panggung. Mereka boleh di situ membacakan nyaring, mendongeng, dan mereka kita beri panggung, kemudian kita libatkan sehingga mereka tidak hanya sampai sebatas pelatihan, mereka mencari jalan sendiri, tetapi mereka juga kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan. Nah, hal itu akan semakin mudah karena saya sudah di perpustakaan. Jadi kegiatan-kegiatan komunitas di perpustakaan saya bisa mengkolaborasikan teman-teman. Jadi itu sih Kak kuncinya, saling menguntungkan, kemudian kita ada tindak lanjut. Jadi setelah pelatihan kita nggak lepas. Kita kasih ruang, kasih kesempatan, dan kita membahasakannya boleh konsultasi seumur hidup gitu. Jadi kalau mereka butuh lagi, itu. Dan satu lagi Kak, juru cerita juga
menginisiasi sampai hari ini sudah 8 taman bacaan diinisiasi juru cerita. Jadi kenapa? Karena tujuan kami mendekatkan anak dengan buku, kan tidak selalu juru cerita hadir Kak ya. Karena rata-rata juga Kak juru cerita ini 80% ASN, guru gitu ya. Jadi kami tidak bisa selalu hadir di satu tempat, jadi kami inisiasi taman bacaan. Jadi di taman-taman bacaan itu kita kita support dari mulai bukunya. Jadi kan karena alhamdulillah sampai hari ini juru cerita Rumah Baca Forum Guru Tapal Batas selalu dapat buku ya dari manapun gitu, program-program pustaka bergerak, kemudian dari kementerian, dari mana dapat buku. Nah, kita support Rumah Baca itu supaya relawan-relawan baca nyaring punya tempat, punya ruang gitu untuk mengekspresikan apa yang diinginkannya. Jadi seperti itu Kak Eka. Jadi kita memang kuncinya kolaborasi. Kami yakin juru cerita tidak akan bisa bekerja sendiri, dan anak-anak kegemaran membaca anak-anak tidak bisa ditumbuhkan kalau juru cerita hebat sendiri, maju sendiri. Jadi maju bersama, hebat semua, sukses sama-sama, dan kita bukan bertanding tapi bersanding. Jadi berpastabikul khairat, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak ada yang merasa lebih, tapi kita semua mau belajar, kita mau berbagi. Itu sih semangat yang coba terus kami pelihara Kak Eka. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja Anda berada, kita tahu dari cerita panjang lebarnya Kak Dharma tadi, rasanya enggak cukup waktu kita. Sekarang aja sudah jam 5 gitu ya. Karena banyak yang akan ditanyakan dengan keunikan-keunikan yang ada, bagaimana komunitas juru cerita ini. Saya salut juga waktu camping, mendatangkan Bunda Elmir, mendatangkan Bunda Dewi, semuanya bisa juru cerita lakukan. Teman-teman tahu itu semua karena adanya kolaborasi. Tanpa kolaborasi, kegiatan juru cerita ini tidak akan bisa sukses. Tanpa kolaborasi mungkin tidak akan bisa berjalan. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Kak Kade tadi, kita harus berkolaborasi di dalam membangun dan menumbuhkan minat baca anak-anak bangsa ini. Kak Kade, sebelum kita tutup nih kegiatan kita, apa closing statement Kakak untuk kegiatan kita hari ini? Untuk kegiatan kita hari ini, closing statement saya seperti ini Kak, ada sebuah quote seperti ini sih. Kata-katanya seperti ini, kalau kita ingin bahagia 2 jam kita tidur siang, kalau kita ingin bahagia seminggu kita pergi liburan, kemudian kalau kita ingin bahagia selamanya dan bisa memberi banyak manfaat, kita jadi relawan. Itu sih Kak closing statement-nya. Nah, jadi karena relawan itu cara bahagia dengan cara kita bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Dan saya, mungkin Kak Eka sama, kita memilih jalan bahagianya dengan menjadi relawan literasi, karena mungkin kita bukan seorang ustadz, kita bukan seorang pendeta, maka mungkin dengan buku yang kita siapkan, akses buku yang kita berikan, buku yang dibaca orang itu bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan kebaikan, maka itulah menjadi menurut saya amal jariah kita. Demikian juga ketika membacakan buku, banyak nilai-nilai baik yang diambil dari buku yang kita bacakan, dongeng yang kita perdengarkan ke anak-anak, maka itu juga menjadi amal jariah kita. Jadi itulah mari kita sama-sama memilih jalan bahagia, tetap menjadi relawan literasi, yakin dan percaya dana itu memang penting, tetapi saya selama ini berkeyakinan dana itu bukan urusan yang utama. Bayangkan waktu kemah literasi, anggaran kita 300 juta, kita cuma punya uang di tangan, uang donasi cuma uang hibah dari pemerintah provinsi cuma 150 juta, tapi kita bisa berkegiatan dengan dana 300 juta. Itu hal-hal didatangkan Allah, kebaikan-kebaikan itu menular dan candu, banyak orang akhirnya membantu karena memang kebaikan itu menular, ya, bukan penyakit aja. Kebaikan itu menular, yang penting kita tunjukkan dulu aksi kita, pasti ada reaksi. Seperti itu sih Kak Eka dan teman-teman. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, pilihlah jalan bahagia kamu sendiri-sendiri. Apakah mau tidur, atau mau traveling, atau menjadi relawan. Karena jalan bahagia itu kita sendiri yang menentukan, dan semangat berkolaborasi. Salam literasi. Salam literasi Kak Eka, terima kasih Kak Eka dan teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih kepada Kak Kade yang sudah berbagi bincang sore Ramadan 15 Ramadan di Rumah Baca Anak Nagari. Semoga kedepannya
kita tidak hanya hari ini berjumpa, kegiatan-kegiatan lain seperti bincang inspirasi kami sore atau kegiatan lain kita bisa bertemu lagi. Sehat dan sukses untuk Kak Kade, maju selalu, ceritanya, maju juga komunitas Tapal Batas, sukses untuk Bit perpustakaan, kasih perpustakaan Kota Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Kak.